Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini adalah pertemuan ketiga Syarah Al-Waraqat, sebuah karya yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mensyarahi kitabnya Imam Al-Haramain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala wal ahkamu al-muradatu fima dzukir sab'atun. Pembahasan pada sore hari ini terkait hukum syar'i dan hukum wad'i. Namun sebelum itu, marilah kita sedikit menambahkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya yang belum sempat saya bahas, padahal itu salah satu pembahasan yang cukup penting. Apa itu? Yaitu kaitannya dengan yang menarik dari karyanya Imam Al-Haramain di sini adalah beliau menyebutkan definisi fikih, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Padahal kitab ini adalah kitab usul fikih. Malah beliau tidak menyebutkan definisi usul fikih. Nah, ini kitab yang menarik. Sebenarnya apakah semua ulama ketika menuliskan karyanya itu menuliskan definisinya? Jawabannya tidak. Kalau kita belajar Al-Ajrumiyah, di sana tidak ada definisi apa itu ilmu nahwu, nggak ada. Ilmu sharaf juga tidak ada. Kemudian di kitab-kitab yang kecil-kecil juga yang lainnya banyak tidak disebutkan. Padahal kita tahu bahwasanya di antara etika para ulama menuliskan karya adalah menyebutkan definisi. Yang penting adalah menyebutkan definisi, kemudian al-maudhu, topik, kemudian al-masail, masalah-masalah yang dibahas. Kenapa? Karena pemahaman seorang murid kaitannya dengan ilmu tertentu itu tergantung mengetahui hal-hal persoalan ini. Jangan sampai ketika dia mau mempelajari ilmu fikih, yang dipelajari di dalamnya malah nahwunya, yang fokus dia pelajari malah ilmu balaghahnya. Jangan sampai seperti itu, karena dengan definisi itu bisa memberikan batasan mana yang masuk cakupan ilmu tersebut, mana yang di luar itu, yang meskipun dibahas di dalam kitab itu hanya disebutkan sebagai keterangan tambahan karena memiliki korelasi tertentu. Kemudian apa alasan Imam Haramain tidak menyebutkannya, dan juga apa alasan para ulama yang lainnya juga tidak menyebutkan, beberapa kali tidak menyebutkan definisi ilmu pada kitab ilmu tertentu? Jawabannya adalah biasanya kebiasaan para ulama justru kitab-kitab yang ringkas, yang untuk pemula memang tidak disebutkan definisinya. Alasannya kenapa? Karena paling tidak, pertama, definisi kalau kita menggunakan ilmu mantik itu kan harus ada kalanya definisinya berupa had, ada kalanya berupa rosem. Lah, had itu adalah yang paling sempurna, kemudian rosem di bawahnya, kaitannya dengan fungsi dan lawazim-lawazim yang terkait ilmu itu. Had itu penting karena nanti akan bisa membedakan mana yang cakupan dan mana yang di luar ilmu itu. Karena di antara syarat had yang benar, yaitu had tam, adalah ayyakuna jami'an wa ayyakuna mani'an. Dia harus mencakup seluruh afrad al-mu'arraf yang akan didefinisikan, sekaligus mencegah mani'an min dukhuli ghairil mu'arraf ila ta'rif, mencegah agar yang bukan cakupannya itu jangan sampai masuk kepada definisi. Otomatis jika itu diberlakukan, maka perlu menyebutkan unsur-unsur esensial al-anasir al-dzatiyah pada ilmu tersebut. Lah, ini akan sulit untuk memahami unsur-unsur sebuah ilmu, cakupannya ilmu usul fikih bagi orang pemula. Makanya itu para ulama ketika menuliskan karya-karya yang ringkas jarang sekali menyebutkan definisinya. Karena sebenarnya nanti definisi ini bisa mereka pahami ketika mereka mengikuti kitab ini dari awal sampai akhir. Karena dibahas dalam masail-masailnya.
masalah. Nah, ketika masailnya digambarkan, dipelajari seluruhnya sampai khatam, nanti akan muncul definisi di otak dia karena kita dalam momen menjelaskan kepada orang awam. Itu alasan berikutnya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang lain, karena sebenarnya mendefinisikan ilmu usul fikih itu bukan persoalan yang mudah. Jadi itu tidak cocok bagi seorang pemula. Karena kalau misalnya kita baca kitab Minhajul Usul Imam Baidawi, salah satu buku andalannya di Al-Azhar, salah satu buku penting di Al-Azhar, itu beliau mendefinisikan usul fikih sebagai ma'rifatu dalailil ahkam, ma'rifatu dalailil fikih ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi 3 unsur itu harus terpenuhi pada setiap buku yang disebut sebagai usul fikih. Dalil ijmali fikih, karena ada dalil tafsili. Dalil yang global itu harus ada kaitannya dengan al-asl fil amri wujub dan sebagainya, yang mana nanti akan digunakan oleh ulama-ulama fikih untuk istinbat hukum. Kemudian kaifiyatil istifadah min dalil al-fikih, tata cara atau SOP yang dilakukan para ulama untuk mengambil hukum dari dalil-dalil itu, dan juga halul mustafid, syurutul bahis, kelayakan seorang yang disebut sebagai al-faqih atau al-mustamid. Unsur pertama yaitu dalail fikih ijmalan itu akan mencakup minimal 5 bab di dalam usul fikih. Yang pertama, kitab awal ini susunannya biasanya dilakukan oleh para ulama sejak generasi Imam Ar-Razi setelah ke bawahnya. Sistematikanya sangat rapi. Dalil-dalil fikih yang ijmal itu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini yang dalil disepakati. Maka 4 bab pertama di dalam madrasahnya Imam Ar-Razi itu selalu Al-Kitabul Awal, kitab yang pertama. Bab yang pertama itu membahas tentang Al-Quran. Nanti kaitannya dengan definisi Quran, kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan Quran dan lafaz-lafaz Quran itu apakah majas dan sebagainya, itu disebutkan di dalam bab ini. Kemudian kitab Sani tentang hadis, as-sunnah, kaitannya dengan mustalah hadis lah yang kita kenal, ciri-ciri hadis nanti yang bisa dipakai untuk istinbat dan tidak, itu ada syaratnya. Kemudian ijma itu nomor ketiga, selalu ditaruh di bab yang ketiga di dalam kitab-kitab madrasahnya Imam Ar-Razi. Kemudian yang keempat itu tentang qiyas. Yang bab 1 lagi 5 yaitu dalil mukhtalafihi, dalil yang diperselisihkan oleh para ulama, termasuk istishab, termasuk istihsan, termasuk syar'u man qablana, termasuk al-akhdhu bi aqalli maqil. Itu semuanya disebutkan. Jadi 5 bab pertama itu tercover dalam unsur pertama dalam definisi usul fikih, yaitu dalail fikih ijmalan. Bab pertama. Kemudian ada bab lagi yang kaitannya dengan wa kaifiyatil istifadati minha, yaitu bab yang ke-6. Nanti bab yang ke-6 itu kaitannya dengan ta'arud. Di antara cara untuk bisa menggapai beberapa kesimpulan di dalam hukum adalah ketika kita menemukan beberapa argumentasi yang namanya Al-Quran, namanya hadis, tidak semuanya qat'i dalalah, tidak semuanya dalilnya itu qat'i, tidak semuanya itu kemungkinan maknanya itu tunggal, ada kalanya nggak tunggal, sehingga banyak hal-hal yang dhonni di dalam lafaz Al-Quran sekaligus lafaz hadis. Maka diperlukan bab untuk mengharmonikan itu. Bab itu disebut sebagai bab daf'ut ta'arud wa tarjih. Nah, itu ditulis di dalam bab yang ke-6. Maka kaifiyatil istifadati minha itu tata cara untuk mengambil hukum. Di antara yang paling penting adalah bagaimana kita mengharmonikan antar dalil. Para ulama dulu menyebutkan bab ini dengan bab tentang ikhtilaful ahadis atau bab tentang at-ta'arud. Selain itu, sebenarnya unsur untuk mengetahui istinbat hukum juga sudah disebutkan sebagiannya di dalam pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu disebutkan. Tapi ada pelengkapnya yaitu ta'arud wa tarjih. Kemudian bab yang terakhir itu untuk menjelaskan unsur ketiga dalam definisi usul fikih, yaitu tentang halul mustafid. Orang yang berhak untuk melakukan istinbat itu siapa? Maka dituliskanlah bab tentang al-ijtihad wa taqlid. Orang yang pantas untuk beristinbat adalah mujtahid, orang yang tidak pantas untuk beristinbat adalah muqallid.
Disebutkan muqallid meskipun bukan masuk bagian dari usul fikih karena asyai'u bisyai'in yuzkar. Satu hal kadang disebutkan karena ada memiliki keterikatan. Al-asya tadhihu bi'adadiyah. Beberapa hal itu bisa menjadi jelas ketika disebutkan lawannya. Ketika ada mustahil maka disebut juga lawannya, yaitu muqallid. Nah, itu adalah definisi yang resmi yang biasanya yang paling disepakati oleh para ulama kaitannya dengan usul fikih. Sehingga kitab apapun yang disebut sebagai usul fikih itu harus memuat 3 unsur itu tadi: dalil fikih yang ijmali, kemudian tata cara untuk mengharmonikan dalil, dan tentang syarat mustahid dan muqallid. Namun itu semuanya tidak disebutkan oleh Imam Al-Haramain di kitab ini. Lagi-lagi alasannya karena kitab ini adalah kitab pemula. Kitab ini kitab pemula sehingga tidak perlu dijelaskan lebih dalam. Tapi nanti urutannya juga akan kita ketahui, urutannya pasti akan di situ. Urutannya pasti akan di situ. Ya, itu yang penting saya jelaskan. Kemudian pada pembahasan sore hari ini kita membahas soal hukum. Nah, ini menarik. Apakah pembahasan tentang hukum syar'i ini masuk ke dalam pembahasan usul fikih yang 5 bab pertama atau bahkan sebelumnya? Ini sebenarnya pembahasan sebelumnya, yaitu tentang, kalau kita baca ilmu mantik, tentang tasawurat. Nanti baru tentang terkait masalah-masalahnya yang kaitannya dengan al-aslu fil amril wujub dan sebagainya. Itu kaitannya dengan tasdiqat, justifikasi. Tasawurat mengapa? Karena begini, kita nanti akan menjustifikasi apakah ini hukumnya haram, apakah ini hukumnya halal atau haram atau wajib atau dan sebagainya. Itu kan kita harus tahu definisi yang disebut haram itu apa, definisi yang disebut wajib itu apa, definisi yang disebut mubah dan sebagainya itu apa. Maka di sini diselesaikan terlebih dahulu persoalan tasawurat agar konsepsi kita kaitannya dengan masalah ini jelas. Jangan sampai orang ngomong haram tapi maksudnya yang lain, ngomong halal maksudnya lain. Jangan sampai seperti orang-orang yang pertama kali ke haji, haram, maksudnya itu kan berangkat ke Masjidil Haram, tapi orang kan tasawurnya beda, dikira haram maksudnya haram. Benar-benar seperti yang kita pahami dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Karena itu banyak perselisihan, perdebatan yang nggak penting karena mereka beda dalam hal konsepsi. Makanya ini yang diselesaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang metodologis. Dia mengatakan wal ahkamu al muradatu fi ma dzukir. Dan hukum-hukum yang al muradatu fi ma dzukir, yang dimaksud dalam apa yang telah disebutkan. Apa itu maksudnya adalah ketika mendefinisikan fikih, beliau mengatakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ya kan, mengetahui hukum-hukum syar'i. Maka hukum syar'i itu apa saja? Maka beliau menjelaskan di sini hukum syar'i di sini disebutkan beliau ada 7. Fima dzukir sab'atun, ada 7. Nah, pertanyaannya, apakah hukum syar'i itu ada 7 saja? Kalau kita baca kitab-kitab yang lain sebenarnya lebih dari itu. Bahkan yang disebutkan ahkamul khamsah, 5 hukum yang sangat populer itu sebenarnya ada juga perincian para ulama yang menambahkannya. Di antaranya adalah yang ditambahkan oleh ulama mutaakhirin, yaitu yang disebut sebagai khilaful aula. Khilaful aula itu kalau menurut ulama mutaqaddimin sama dengan makruh, tapi menurut ulama mutakhirin lebih memerinci lagi. Apa itu? Dia sama dengan makruh, tapi dia dalil pelarangannya adalah dalil yang umum, bukan dalil yang spesifik. Maka disebut sebagai khilaful aula. Maka perlu kita ketahui kenapa? Karena kalau kita nanti baca kitab fikih, ini khilaful aula, ini hukum apa lagi? Ya, supaya ketahui. Jadi ada lagi, nggak hanya 7. Ada lagi. Terus ada lagi yang disebut sebagai al-warid sababan wa mani'an wa sahihan wa fasidan wa syarton. Ada tambahan 5 lagi sebenarnya. Ada tambahan 5 lagi. Di sini ada 7. Sebenarnya kalau yang paling tidak di versi Jamul Jawami ya, itu ada 10. 5 hukum yang kita kenal, kemudian ada 5 lagi. Atau 5 yang pertama tambahkan 1 lagi yaitu 6, kemudian ada 5 lagi. Berarti ada 11. Pertanyaannya, apakah hukum syar'i itu hanya 11? Jawabannya tidak. Itu hanya globalnya saja. Bahkan sebenarnya hukum itu kalau bisa kita katakan itu nggak terbatas. Isyaratnya mana? Isyaratnya dalam hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya
iman itu yang paling tinggi itu membaca la ilaha illallah, yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq, dia menyingkirkan gangguan di jalanan. Itu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatnya ringkas tapi orang itu bisa memahami mana. Berarti ada level paling tinggi, ada level paling rendah. Tengah-tengahnya itu tak terbatas. Jangan dikira bahwasanya hukum ketika 5 saja itu levelnya sama. Kewajiban membayar hutang dengan kewajiban tauhid itu sama-sama disifati wajib di dalam syariat. Tapi levelnya beda. Makanya ketika terjadi bentrokan ini yang dibahas para ulama, idza ta'aradu al-wajiban, jika berbeda ketika satu wajib dengan wajib yang lain bentrokan, itu apa yang didahulukan? Sunnah dengan sunnah. Nah, ilmu untuk mengetahui level-level hukum ini hanya diketahui dan dipahami oleh mujtahid. Selain mujtahid tidak akan bisa. Kita hanya bisa membaca hasil kesimpulan mereka. Tapi yang mereka menyusunnya mulai dari tinggi yang paling atas itu luar biasa, ilmunya beda. Mereka itu memahaminya dari mana? Dari redaksi Al-Quran, dari redaksi hadis, dan dari pengharmonian antara satu hadis, satu dalil dengan dalil yang lainnya. Karena mukjizatnya Al-Quran itu ketika mengkritik sebuah perbuatan yang perbuatannya itu haram, itu kritikannya sesuai dengan tingkat dan levelnya. Semakin berat kritikannya, semakin berat, semakin wajib, maka anjurannya, kekuatan dorongannya semakin wajib. Itu bisa dita'amuli, dikontemplasikan dari lafaz-lafaz redaksi Al-Quran. Dan ini nggak akan dipahami oleh orang selain mujtahid. Makanya kalau kita baca di madhab lain selain madhab Syafi'i, misalnya di dalam madhab Imam Malik misalnya, ada riwayat beliau mengatakan ada sunnah wajibah, sunnah yang wajib. Ada sunnah wajib menurut madhaban. Itu maksudnya apa? Dia levelnya sunnah tapi dekat sekali dengan wajib. Makanya di dalam madhab Syafi'i ada sunnah muakkad. Itu levelnya dekat. Karena nanti efeknya berbeda. Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah muakkad itu sangat dekat dengan kefasikan. Beda dengan sekedar sunnah, misalnya orang senyum itu sunnah, tapi ente nggak senyum pun nggak dibilang fasik gitu loh. Tapi orang terbiasa meninggalkan sholat Idul Adha, Idul Fitri, sama sekali nggak menghiraukan sholat, padahal itu nggak wajib, sama sekali nggak wajib. Itu dekat sekali dengan kefasikan, karena seolah-olah dia itu menghindari dari perkumpulan umat-umat Islam gitu loh. Jadi levelnya berbeda, kita nggak bisa ambil. Makanya jangan percaya kesimpulan hukum dari orang aktivis, jangan, asli itu haram hukumnya. Karena bukan apa-apa, karena mereka tidak berlandaskan pada ilmu, mereka berlandaskan pada emosional subjektif yang tidak berdasarkan pada ilmu tertentu. Kalau ilmu tertentu itu ada levelnya, ada takarannya, dan itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau belum kapasitasnya untuk berbicara, jangan. Seharusnya tidak membahas hukum. Kalau belum kapasitasnya membahas soal jangan gampang ngomong haram, jangan gampang ngomong wajib dan sebagainya, karena itu kaitannya dengan istilah-istilah syariat. Nah itu problem. Ulama-ulama yang beneran aja takut, kecuali mujtahid ya. Mujtahid itu levelnya di atas rata-rata orang pada umumnya. Oke. Terus di saat ini mujtahid sebenarnya apakah mujtahid mutlak zaman sekarang ada atau tidak, saya tidak tahu pastinya, tapi ada hadis yang mengisyaratkan bahwasanya tidak ada satu zaman kecuali ada orang yang zahirina alal haq, baik itu tampak atau tidak. Tapi jangan la tudayyiq rahmat Allah, jangan mengkerdilkan rahmatnya Allah. Allah bisa saja menjadikan satu di antara umat manusia ini yang nanti menjadi mujtahid mutlak atau sekarang mujtahid mutlak, tapi dia nggak terkenal atau hanya terkenal di kalangan terbatas. Karena mengapa? Karena kebetulan mujtahid mutlaknya ini pendapatnya sama dengan mujtahid sebelumnya. Jadi ingat ya, jangan samakan. Bukan merupakan syarat seorang itu memiliki kemampuan mujtahid mutlak tapi dia memiliki hukum yang berbeda dengan ulama sebelumnya. Tidak, bukan merupakan syarat. Tapi yang disebut sebagai mujtahid mutlak itu kemampuan malakat di dalam hati yang dia itu bisa memahami hukum langsung dari Quran Sunnah dengan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, dengan level-level yang kita ketahui. Tapi jangan mengkerdilkan, bisa saja ada. Apalagi kalau kita baca riwayat para ulama mengatakan bahwasanya nanti Imam Mahdi itu muncul sebagai mujtahid mutlak, dia nggak terikat dengan mazhab apapun.
bisa jadi ngambil sama dengan madzhab Syafi'i, bisa jadi sama dengan madzhab Hambali atau Maliki atau Hanafi. Artinya apa? Di akhir zaman nanti ada mustahid mutlak, zaman sekarang juga sangat mungkin ada mustahid mutlak. Hanya saja kebetulan hukumnya sama, atau hanya saja kita tidak diberikan takdir kita bisa kenal, karena kita belum levelnya. Kenalannya mustahid mutlak ya ulama-ulama besar level-level mereka. Kalau ulama-ulama kecil atau yang bukan ulama nggak akan kenal orang besar, karena takdir itu seperti itu. Takdir itu seperti itu, garis takdir. Jangan menganggap bahwa saya semua informasi harus kamu ketahui, karena dunia itu harus kamu ketahui. Kalau nggak saya ketahui berarti nggak ada. Nggak seperti itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruh. Nah, 5 yang pertama ini oleh para ulama disebut sebagai hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i taklifi itu adalah hukum syar'i yang kaitannya dengan orang mukallaf, yang dia bisa usahakan, dia usahakan untuk kerjakan, dia usahakan untuk ditinggalkan, sebagainya. Kemudian was sahih wal fasid, dan sahih dan fasid itu yang disebut sebagai hukum syar'i wad'i, buatan. Jadi pertama wajib, kita tahu wajib. Mandub ya disebut juga sebagai sunnah. Mubah ya mubah lah, boleh. Mahdzur itu sama dengan haram. Makruh itu tengah-tengah antara haram dan sunnah. Ya, dia makruh. Itu yang hukum syar'i taklifi. Ada hukum syar'i yang wad'i yaitu sahih dan fasid. Beliau di sini dalam kaitannya hukum syar'i yang wad'i menyebutkan hanya 2, yaitu sahih dan fasid. Yang disebut sah dan yang disebut sebagai fasid, rusak atau batal. Ada perinciannya juga nanti. Apakah sah fasid itu sama dengan batil? Itu ada khilaf madzhab antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Abu Hanifah. Abu Hanifah. Umumnya di dalam madzhab Syafi'i itu tidak membedakan antara fasid dan batil. Setiap yang disebut sebagai batil dia adalah fasid. Setiap yang disebut fasid adalah batil. Kecuali dalam beberapa persoalan bab, di antaranya adalah bab haji. Ada haji itu disebut haji fasid, ada yang haji batil. Iya. Kalau haji yang fasid itu kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. Haji yang fasid dia itu tidak harus mengulangi hajinya, tapi dia cukup membayar dam. Tapi kalau haji yang batal, maka dia wajib mengulangi hajinya di tahun depan. Iya. Itu kan ada. Itu sama dengan madzhab Hanafi dalam persoalan ini. Tapi umumnya tidak membedakan. Tapi kalau madzhab Abu Hanifah itu membedakan sejajar. Al-batil ma lam yushrab bi aslihi wa waslihi. Kalau fasid itu ma syuri'a bi aslihi duna waslihi. Kalau batil itu yang sejak dari dasar dan sifatnya itu nggak disyariatkan sama sekali ya. Seperti apa? Jual beli darah, jual beli nanah itu nggak disyariatkan. Jual belinya nggak sah sejak dari awal, sifatnya juga nggak sah sejak dari awal. Beda halnya dengan jual beli barang yang digosok. Barang yang digosok itu jual belinya sah, karena barang-barangnya anak penada. Ya seperti itu. Tapi dia ada sifatnya yang sifatnya masalah. Seperti sholat dengan menggunakan pakaian yang curian. Itu sholatnya sah, tapi dia nggak dapat pahala. Kalau doanya doa sih, yang halal jadi haram itu gimana sih? Halal jadi haram gimana sih? Dan dalam rangka fasad itu, fasad. Saya nggak tahu doa yang halal jadi haram, saya nggak tahu. Nanti doa tuh, sebenarnya itu bukan dari Nabi gitu. Doa Nabi Allah maghfir wa ta'ala kata taubat rahim. Yang jauh dekatkanlah, yang di luar gitu, yang halal. Itu kan nggak ada haram jadi halal nggak? Doa aneh itu makanya. Itu tak nambah-nambah. Oke, ini kan disebutkan di sini hukum syar'i wad'i 2, yaitu buatan yang bukan terikat dengan kita secara pertama, terikat dengan perbuatan tertentu. Tapi ada tambahan lagi, yaitu wal waridu sababan wa syarton wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Di jamu-jamu ada gitu. Jadi ada sebab yang disebut sebagai sebab. Misalnya orang wajib sholat duhur, sebabnya apa? Ya sebabnya karena sudah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu sebab yang diciptakan oleh Allah, bukan usaha kita. Kita nggak perlu mengusahakan tergelincir supaya kita bisa sholat. Sebagaimana kita tidak perlu mengusahakan untuk jadi kaya agar kita bisa jadi wajib zakat. Kita nggak bisa. Para ulama itu ijma bahwasanya orang itu tidak wajib kaya untuk bisa berangkat haji, enggak. Artinya apa? Kalau kebetulan dia kaya, dia wajib haji. Kalau dia nggak kaya ya sudah. Jadi nggak ada orang mengatakan bahwasanya kita umat Islam wajib kaya. Itu nambah-nambah hukum syariat dan itu hukumnya haram.
Jangan termakan omongannya motivator lah. Kita harus kaya agar kita bisa zakat. Itu omongan motivator, bukan hukum syar'i. Karena itu terkait hukum syar'i yang buatan. Sebab syarat juga demikian, syarat dengan mirip sebab, tapi dia kaitannya dengan ya kalau dia bersuci dan sebagainya. Nah kalau syarat itu ada perdebatan para ulama. Ada sebagian syarat yang tidak istilahnya tidak perlu kita usahakan, ada yang kita usahakan seperti wudhu. Wudhu itu memang harus diusahakan karena wudhu itu adalah syarat untuk bisa sholat bagi orang yang berhadas. Ya, tapi itu ada perincian dan itu luar biasa panjang ya urusannya. Ada kalau qabul nggak masuk ya, kan ada istilah qabul itu ma'rifatus sihah, tasawuf ma'rifatul qabul. Ma'rifatul qabul itu beda, itu bukan hukum syar'i, beda lagi. Nggak bisa masuk ke dalam bab fikih ya. Bukan. Makanya saya sering udah bahas di daur-daur saya. Fikih, tasawuf itu berbeda. Tasawuf itu membicarakan soal ihsan. Ihsan itu terkait dengan level kebaikan. Tapi kalau fikih itu minimal, hukum minimalis yang orang melanggarnya berarti memiliki efek yang berbeda. Kan beda. Ada orang disebut sebagai pinter, orang satunya disebut sebagai pinter. Tapi kan kita tahu bahwasanya pinternya ini levelnya sekian, pinternya ini levelnya sekian. Itu adalah yang dibicarakan di dalam tasawuf. Tapi antara ketika ada orang pinter sama bodoh itu kan kita jelas bedanya. Ya, yang dibicarakan fikih itu kaitannya itu. Ini haram, ini halal. Jadi makanya jangan tertipu kalau baca kitab tasawuf, oh ini ulama tasawuf meninggalkan. Itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang haram di dalam fikih. Itu berarti dia yang baca itu salah paham. Coba lihat. Kita sebenarnya sering melakukan itu, tapi kita nggak paham, nggak sadar bahwasanya itu adalah perbedaan antara hukum tasawuf yang kaitannya dengan tarbiyah, pendidikan mental dan sebagainya, dan kaitannya dengan hukum syariat. Teman-teman yang masuk pesantren itu kan kalau dia tidak sholat jamaah dia dihukum kadang berdiri di depan kelas atau kadang bayar denda. Dia terlambat masuk pesantren dia disuruh bayar denda 1 sak semen gitu kan. Ada seperti itu. Coba tak cari di Quran mana, surat mana, hadis mana yang menyatakan orang tidak jamaah itu wajib berdiri. Nggak ada. Didenda nggak ada. Berarti itu bukan hukum syar'i. Itu bukan hukum syar'i, hukum tarbiyah untuk pendidikan sesuatu itu. Makanya para ulama membahas hukum-hukum yang bukan hukum syar'i itu tidak boleh diterapkan secara meluas kecuali mereka ridho. Harus qaumun mahsur, kelompok terbatas yang rela dengan peraturan seperti itu. Makanya kadang itu saya heran, kadang-kadang ada sebagian kabupaten nggak mengkritik, tapi ini perlu dijelaskan duduk perkaranya. Semacam kabupaten atau wilayah tertentu yang mensyaratkan harus berjamaah, PNS-nya mensyaratkan harus bisa baca Quran. Kalau wajibnya itu disebut sebagai hukum syar'i, saya orang yang menolak. Karena nggak ada itu namanya kewajiban kaitannya dengan itu, nggak ada gitu. Itu tarbiyah boleh. Hanya syaratnya ketika tarbiyah itu mereka harus rela dengan itu. Mereka ridho dengan peraturan seperti itu. Tapi kalau umumnya nggak bisa diwajibkan seperti itu. Ya. Itu kaitannya dengan itu. Ya. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Oke, satu pertanyaan saja. Pertanyaan apa? Fikih itu kan ma'rifatus sihah. Ma'rifatus sihah sama ma'rifatul qabul. Al-qabul ya. Itu perbedaan antara tasawuf dengan fikih yang perlu kita pahami kaitannya dengan ini. Tapi kita tidak akan membahas terlalu lama karena ini sudah setengah jam ya, nanti gampang lah itu urusannya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat pada pertemuan ketiga pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.